Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati teman-teman media cetak elektronik yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sampaikan tadi kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota Majelis Panitra dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, Pamdal, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum. Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat kepada diduga pelanggaran etik. Karena kami dianggap melakukan pelanggaran etik, maka kewajiban hukum bagi kami untuk kami datang. Tadi di Mahkamah Agung ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan. Nah, siokianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap, banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa, banyak juga di pengacara. Jadi kita memang melihatnya secara komprehensif. Lalu kemudian setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Tapi ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi pembelaan. Misalnya saya, pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang, oh, itu tidak lagi sah surat kuasanya, dia nggak bisa nerima kuasa, itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya, dengan Firdaus, kau buat aneh-aneh, jangan kau sesat dan menyesatkan. Iya, betul. Dan kalau kau jago debat kita, datang kau besok di iNews, datang kau Hotman, baru jago gitu. Betul. Nah, sedangkan yang satu lagi Farhad itu orang yang suka ngaco aja. Itu pribadi saya yang diserang, bukan hukum yang dibahas. Iya, betul. Ya. Yang saya mau bilang, banyak ratusan WA tiap hari masuk ke saya, prihatin. Dan banyak para lawyer memang yang kecewa. Apakah itu ada dasar untuk melakukan yang namanya pembekuan? Tapi itu biar didalami oleh tim kami. Betul. Dan adapun laporan yang sudah dilakukan terhadap kami dan kawan-kawan, Rasman dan kawan-kawan, ya nanti kami lihat. Ya kami berharap memang ini nggak perlu dilanjutkan, ya kan? Karena ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana hukum tegak lurus. Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan, misalnya, ya mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik, tapi caranya salah. Spontanitas yang konstitusional, nggak ada yang kita lempar barang, nggak ada yang kita sentuh tangan. Di situ yang ada malah leher saya kena dan didorong-dorong. Jadi walaupun kami disuruh laporkan aja Pak Rasman, itu kan harusnya kan kena juga, tapi tidak. Tapi kalau bicara konteks, ya, bicara konteks content of code 335, 217, 207 itu mengatur bahwa seluruh yang ada di situ, yang berteriak, yang mengejar, termasuk jaksa, Pamdal, itu juga harus diperiksa. Itu juga contempt of court. Itu sudah selesai. Sampai di situ. Berarti untuk pencopotan kata segala macam? Nggak ada. Dan yang berhak mencopot, yang berhak dan lain-lain lah. Saya nggak mau nanti dibilang menyudutkan lagi nih. Pokoknya intinya kami ingin semuanya diperbaiki. Sini Adinda. Semua intinya diperbaiki. Dan Adinda Firdaus juga tadi sudah ke Mahkamah Agung. Nah, beliau dengan didampingi oleh ketua umumnya. Jadi nanti biar beliau bicara secara organisasi dia. Jadi kami sekarang di bawah penanganan dan pengawasan organisasi advokat. Ya. Kalau saya DPN Paradi Bersatu, Pak Lecu wakil ketua umumnya pun dikena teguran juga. Ya.
Padahal dia ketua tim dari saya. Begitu juga dengan Bung Firdaus, itu organisasinya Ferradi WPI. Biar nanti Bung Firdaus dengan anggotanya. Jadi tadi sudah diantarkan surat. Intinya begini, Hotman, nah ini yang kalian tahu ya. Kau itu jangan sampai nanti dilabeli dengan pengacara medsos. Kalau memang hebat, debat. Dan untuk kau Hotman, 1 senti saya nggak akan mundur menghadapi kau. Dan saya akan buktikan bahwa kau sesuai dengan apa yang disampaikan Hotman di 5 itu akan saya ungkap. Jadi beda kasus. Ya, kami dianggap melakukan berbeda dengan urusan kau dengan saya Hotman. Kau mau memanfaatkan situasi ini, ya silakan aja. Nah, saya dan tim ya tidak akan, kalau kami tidak akan kecewa kalau bisa difaktakan bahwa kami salah, tapi dan tim. Tapi untuk Hotman kita akan buka-bukaan, makanya dikawal. Besok malam akan live di salah satu TV swasta dan TV swasta itu juga akan datang ke sini. Kami tetap ingin agar itu dilakukan terbuka untuk umum, tetapi dengan catatan semua yang hadir tertib, tenang, jangan ada intervensi, jangan ada yang membuat kegaduhan. Termasuk pendukung saya tidak boleh, termasuk kuasa hukum saya tidak boleh. Kita ingin dilakukan peradilan. Ini jadi pembelajaran yang baik, ya bukan buruk. Baik dalam pengertian apa? Supaya saling mengingatkan. Buruknya karena kami mungkin dianggap terlalu berlebihan, sehingga ada yang naik ke meja, spontanitas, angka nanti kita lihat, ya. Jadi Hotman, kasusmu dengan saya itu tidak akan pernah kami mundur. Jangan kau kira dengan begini kami mundur terus aku takut sama kau. Enggak ada, makin berani saya. Artinya saya kalau melihat ada sesuatu yang tidak benar di depan mata saya, maka menjadi kewajiban bagi saya. Saya mengingatkan, saya bukan penguasa, saya bukan siapa-siapa. Kenapa sampai begaduh seperti ini? Nggak ada. Niat kita menghina hakim nggak ada. Menghina panitera nggak ada. Menghina jaksa apalagi nggak ada. Kita melakukan constitutional complaint. Setahu saya ratusan kali saya sidang boleh kan? Boleh mengajukan, boleh komplain. Nah ini memicunya dari mana? Karena ada mungkin perdebatan yang sengit di antara kami sehingga ketua majelis melihat tidak kondusif, dia skor. Saat yang bersamaan saya datangi Hotman. Jadi Hotman gak ada guna, nanti tersangka nanti. Saya dengan tim kalau di kasus ini kami tidak masalah. Tapi dengan Hotman sampai kapanpun, sampai saya sampai liang lahat dicabut Allah nyawa saya akan tetap hadapi kau. Karena saya jihad melawan kau. Dan seandainya kita bisa bertemu di akhirat, saya akan lawan kau. Ingat kata-kata saya. Filosofi hidup saya adalah marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika naful iman. Apa itu? Kalau kamu melihat satu kemungkaran, kejahatan yang kamu lihat di hadapan matamu, maka robah dengan tanganmu. Yadun. Tangan itu kekuasaan. Mohon maaf. Nah ini dia surat. Surat permohonan maaf. Surat permohonan maaf ini dari Pak Rasman kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga jajarannya. Nah, dan kemudian surat permohonan maaf ini sudah diterima. Nah, yang kemudian, yang kedua, kami selaku tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Abang Andale Cumanan bersama dengan saya, sekretaris tim, itu mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Ya, ini namanya permohonan. Kan begitu. Lagi-lagi apapun nanti keputusan hakim, kami akan terima. Kita terima. Itu aja tadi sebenarnya. Piknik. Cewek terus piknik ya, dan jangan menjajah cewek ya, jangan menjolimi cewek, jangan ngancam-ngancam cewek lalu ditiduri gitu, jangan ya. Jadi cewek itu nggak perlu digitu-gituin. Kalau kamu punya duit banyak, kasihlah dia itu Lamborghini 1, bisa kok ditidurin. Jangan dibohong-bohongi, jangan dijanjikan duit sekian, tahu-tahu setelah ditiduri hanya dikasih 1 juta 2 juta, kan kasihan cewek itu. Jadi cobalah Hotman Paris itu tobatan nasuha lah, jadilah pengacara, jadi panutan kita gitu kan. Artinya yang pantas lah kalau jadi senior. Apalagi dia udah menjustifikasi sekarang kami jadi tersangka. Kami bisa saja laporin Hotman. Dia ngambil gambar saya tanpa izin, video saya dia jadi temen dia sampai beredar kemana-mana, bisa gitu loh. Itu dia 10 tahun penjara. Bisa saya laporin Hotman, undang-undang ITE. Tapi saya tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya lebih profesional dari Hotman Paris. Karena saya bukan anak kecil seperti Hotman Paris. Di tempat Bang Advokat Firdaus Wibowo bernaung saat ini, kami telah menyerahkan surat dari organisasi kami
dengan beberapa poin-poin. Intinya dari organisasi kami meminta agar dikeluarkan SK pencabutan atau pembatalan pembekuan berita acara sumpah Saudara Firdaus Oibowo. Kami sudah bersurat ke Mahkamah Agung, sudah kami serahkan, dan ini juga ada surat yang akan kami serahkan ke Pengadilan Tinggi Banten, dan hari ini juga sudah didaftarkan oleh tim kami serahkan suratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami harap hasil dari suratnya adalah hal yang baik, adanya pencairan Ya. dari yang beku itu. Dan surat itu diawali dengan permohonan maaf. Dengan permohonan maaf, Ya. dan kami harap beliau bisa bersidang lagi dan bisa membela menegakkan hukum, dan juga di belakang dia ada banyak orang yang menjadi saluran rezekinya. Jadi bisa bekerja secara profesional lagi tanpa terhambat. Kita mengajukan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya kan, bahwa kita mohon maaf, ya kan, atas peristiwa yang terjadi kemarin tanggal 6 Februari ya, 6 Februari 2025, ya kan. Nah, mudah-mudahan yang akan dekat bulan puasa ini ya saling memaafkan lah. Artinya seperti itu.